Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah kita di hari ini. Tetapi hari ini sangat spesial karena kita memperingati Jumat Agung, atau kita juga mengenal dengan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, bagaimana anak sekalian? Apakah sudah siap untuk mengikuti ibadah? Bapak dan Ibu guru yakin pasti semuanya sudah siap untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Namun seperti biasa, Bapak dan Ibu guru hendak menyapa anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kita akan masuk dalam Ibadah Jumat Agung, anak sekolah minggu, GKPA, yes. adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita katakan masuk ruang Maha Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita aib dan sengsara serta mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami memahami segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kali,
sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus kita itu sungguh luar biasa loh anak-anak. Ketika dia tiba di kota Yerusalem, semua menyambutnya, dari anak kecil sampai orang dewasa. Semua bersuka cita menyambutnya. Mereka mengeluh-elukan raja yang datang di kota tersebut. Untuk itu kita juga wajib untuk mengeluh-elukan dia, karena dia memiliki kemuliaan yang sungguh luar biasa. Seperti lagu kita saat ini, segala kemuliaan. Matius 21 ayat 1-3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Matius 21 ayat 6-7. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Matius 21 ayat 8-9. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin." Matius 21 ayat 10-11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu
menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Anak-anak semua, begitu banyak derita yang ditanggung oleh Tuhan Yesus untuk menebus dirimu, menebus papa dan mamamu, menebus semua manusia. Untuk itu anak-anakku semua, ingatlah, lakukan yang baik. Karena hidupmu, hidup ibu guru, hidup orang tuamu sangat berharga baginya. Dia tidak pernah menganggap engkau itu rendah. Dalam dukamu, dia akan menghiburmu. Dalam deritamu, ada Tuhan Yesus. Untuk itu, kita angkat satu lagu pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Kita nyanyikan sungguh-sungguh bahwa hidupmu sungguh-sungguh berharga di hadapan Allah. Berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Menciptakan aku gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disayang untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah, takkan dipatahkannya. Jangan jadikan tenang untuk kemuliaannya. Kita katakan bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah, takkan dipadamkannya. Jangan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Matius 26 ayat 1 sampai 2. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pelajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Amin. Matius 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Amin. Matius 26 ayat 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan mereka merundingkan sesuatu
rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Amin. Matius 26 ayat 5. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Amin. Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Matius 26 ayat 15 sampai 16. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Amin. Matius 26 ayat 17 sampai 19. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Matius 26 ayat 20 sampai 22. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Amin. Matius 26 ayat 23 sampai 25. Ia menjawab, dia yang bersamaku dengan mencelupkan tangan ke dalam pinggan ini adalah yang menyerahkan aku. Ayat 24 adalah anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang akhirnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik dari orang itu, sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat 25 adalah Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah menyatakannya. Amin. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebenarnya dia menangis. Sebenarnya dia terluka, tapi dia tidak dapat menghindarinya. Dan pada akhirnya dia mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Untuk itu, saat ini marilah kita bersama-sama mengajarkan doa kepada Tuhan agar kita yang masih hidup ini tetap ingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan pada saat ini. Kepadamu ku berdoa.
hamba setiamu agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Tuhan semuanya akan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Dengarkanlah doaku kepadamu. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 30 sampai 32. Sesudah menyanyikan nyanyi pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Matius 26 ayat 33 sampai 35. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain berkata demikian juga. Amin. Markus 14 ayat 32 sampai 34. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati. Rasanya tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Amin. Markus 14 ayat 35 sampai 36. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku,
ke-42. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Lukas 22 ayat 47 sampai 49. Beginilah isi firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" 18 ayat 10 sampai 12. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya pada hamba imam terbesar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedang itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu dia. Amin. Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Amin. Markus 15 ayat 14. Lalu berkatalah Pilatus kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, itu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Anak-anak semua, Alkitab mengatakan, katakan ya kalau itu ya, katakan tidak kalau itu tidak. Ingat, jangan seperti Petrus. Dia telah menyangkal Tuhannya sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Untuk itu, katakan di dalam hatimu, "Saya mau ikut Yesus."
54-56. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Amin. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Terima kasih. Lukas 22 ayat 58 sampai 59. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh juga orang ini bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Amin. Lukas 22 ayat 60-62. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ada hari ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan rasa sedihnya. Amin. Markus 15 ayat 16. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Ayat 17. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Markus 15 ayat 18 sampai 19. Kemudian mereka memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut kepadanya. Amin. Dan Setelah di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengharapkan cawan itu tidak ada padanya, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, dihina, diludahi, dicerca, dimaki, bagaikan seorang penjahat besar diadili di pengadilan. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, dibawa ke bukit Golgota, dipaku tangan dan kakinya. Penderitaan yang sungguh luar biasa. Anak-anak ibu, marilah kita renungkan begitu besarnya pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Dia rela memberikan nyawanya, disalibkan demi kita. Pada saat ini dengan penuh perasaan, marilah kita nyanyikan "Pada Kaki Salibmu".
Markus 15 ayat 20. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka mengandalkan jubah ungu itu dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Amin. Markus 15 ayat 21 sampai 22. Ayat 21. Pada waktu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat 22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Amin. 15 ayat 25 sampai 27. Hari jam 9 ketika ia disalibkan dan mengapa ia dilambungkan disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi bersama dengan dia disalibkan orang penyamun seorang dua di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Amin. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Membacakan Markus 15 ayat 33 sampai 34. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku?" Amin. Markus 15 ayat 35 sampai 36. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Amin. Akan membacakan Markus 15 ayat 37 sampai 39. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala suku yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah dia, "Sesungguh orang ini adalah anak Allah." Amin. Markus 15 ayat 40 sampai 41. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita angkat
persembahannya, kita berdoa bersama-sama. Kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kakak undang semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita katakan tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita katakan sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Anak-anak kami yang terkasih, ibadah kita sudah harus selesai. Tetapi kita harus tetap ingat kalau kuasa Tuhan kekal untuk selamanya. Maka oleh karena itu jangan jemu-jemu untuk mengikuti ibadah dimanapun kita berada. Kita harus percaya kebangkitan Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa kita dan menjadikan kita manusia yang baru, yang siap untuk mengikuti perintah Tuhan.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan